Ini luar biasa nih pertandingannya. Passing-passing aja luar biasa ini. Passing tanpa ada penekanan. Gokil. Pertandingan bombastis, fantastis, dahsyat, sensasional terjadi di laga Timnas U17 melawan Australia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Asia U17. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Timnas U17 bersama Coach Nova Arianto kalah melawan Australia. Permainannya jelas, reaktif, lebih banyak menunggu kemudian menggencarkan serangan balik. Dengan bermain seperti itu, Timnas U17 mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk menciptakan gol. Tapi sayangnya efektivitas keklinikalan di depan gawang tidak prima. Sebaliknya, Timnas Australia mereka mendominasi, ball possession-nya pun tinggi. Nah, kurang lebih di menit 60-an teman-teman, Australia menampilkan passing akurasi level tinggi. Selesai pertandingan Timnas U17 melawan Australia, beragam komentar bermunculan dari pecinta sepak bola Indonesia atas penampilan hebat dari kedua negara. Australia luar biasa passingnya, sebaliknya Timnas Indonesia menunggu tanpa ada melakukan yang namanya pressing. Oke, kita masuk poin pertama. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, Coach Sintayong, pelatih Timnas Indonesia senior kita, bergerutu melontarkan statement keras kepada pertandingan Vietnam dan Thailand di ajang Piala AFF U19. Dengan nyata Coach STY bilang, dasar pengecut, takut lawan Indonesia. Kenapa Coach Sintayong melontarkan pernyataan demikian? Karena Vietnam dan Thailand dianggap bermain asal-asalan ketika skor sudah imbang 1-1. Dinilai tidak bermain profesional dan mengabaikan asas fair play. Nah, dari media mainstream lainnya, dugaan sepak bola gajah di laga Vietnam versus Indonesia. Sintayong pun telak lagi melakukan uppercut. Tak fair play, mereka takut dengan Timnas Indonesia U19. Nah, jadi secara substansi di poin pertama ini, Coach Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia senior yang pernah merasakan melatih timnas kelompok usia kita juga, ya, bagaimana itu ketika bermain di atas lapangan, tunjukkanlah asas fair play, tunjukkanlah rasa ingin bertanding. Nah, kita korelasikan statement dari Coach Sintayong beberapa tahun lalu dengan kejadian Australia melawan Timnas U17. Menurut teman-teman, ini silahkan tulis di kolom komentar ya, apakah penampilan Timnas U17 melawan Australia tidak menampilkan asas fair play? Coba beri tanggapan. Oke, kita masuk poin kedua teman-teman. Timnas U17 itu ada U17-nya, usia 17, ada yang usia 16 juga. Di level apa yang mereka tampilkan, aku bukan hanya membahas Timnas Indonesia U17 tetapi Australia juga teman-teman. Untuk level usia muda, mereka menampilkan sikap-sikap di beberapa momen demikian di atas lapangan sangat amat disayangkan. Ujung-ujungnya apa? Ya, ingin menang, ingin lolos, yang penting lolos tanpa memikirkan aspek-aspek lainnya. Ya, walaupun aku juga memahami, mungkin ada sebagian memberikan komentar, kalau nggak lolos nanti sama juga bang, dibully, bla 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 bla. Kita kan sering mendengarkan sebuah pernyataan yang bijak di level kelompok usia. Bukan hanya gelar yang dicari, tetapi bagaimana pemain tersebut berkembang sampai pada akhirnya di level senior. Nah, dengan permainan terlepas lah ya di laga Timnas U17 melawan Australia, dengan adanya pertandingan yang asal-asalan, tidak serius, bermain di daerah permainan mereka sendiri tanpa melakukan serangan, ya khususnya untuk pemain usia muda, sangat amat disayangkan. Merusak fair play, aku sepakat dengan Coach Sintayong.
Dan ya, ini akan memunculkan sebuah mindset bagi pemain-pemain usia muda, dan aku yakin timnas U17 ini kan ditonton oleh pemain-pemain muda kita juga, pemain anak usia dini kita juga. Mereka lihat abang-abangnya ataupun misalnya orang-orang Australia melihat timnas Australia seperti itu. Dan nyata teman-teman, selesai pertandingan ini bukan hanya di media sosial Indonesia yang mengecam atas apa yang ditampilkan oleh kedua negara, tetapi dari media India, dari media Qatar ya, karena ada kaitannya teman-teman. India pun tentu melihat juga pertandingan dari Indonesia pun termasuk Qatar dan sebagainya ya. Tapi aku nggak memikirkan hal tersebut, tetapi urgensi dari ke-fair playan yang harusnya kita tegakkan. Kita masuk ke lapangan kan ada bendera fair play. Ya, memang tidak menyalahkan regulasi. Spesifiknya teman-teman, ketika kita melakukan hal-hal seperti pertandingan Vietnam melawan Thailand 2 tahun yang lalu, ataupun mungkin so-so mirip dengan pertandingan timnas U17 melawan Australia, kan sering kita temukan imbasnya nggak ada masalah. Dan ya cuman viral aja, menjadi bahan bulian, ejekan, dan sebagainya teman-teman. Kemudian masuk ke poin selanjutnya. Aku mengatakan ini ada andil salah dari AFC juga. Mengapa? Cara pengaturan jadwal yang tidak prima dari AFC. Pertama, dengan gampangnya negara untuk mundur dari turnamen yang dimiliki oleh AFC. Kemudian yang kedua, di seluruh dunia pertandingan yang menentukan di babak penyisihan grup akhir itu biasanya dimainkan secara bersamaan. AFC sering melakukannya tidak bersamaan. Jadi kan ketika pertandingan A berjalan sudah selesai, bahkan masih menunggu nih pertandingan yang akan bergulir beberapa waktu ke depan. Itu gimana coba? Nah, jadi ketika hal tersebut dilakukan oleh AFC, jangan heran kayak Vietnam melawan Thailand yang ditembak oleh Coach Sintayong pun termasuk kayak timnas U17 menghadapi Australia akan mungkin seterusnya kita saksikan. Ini bukan pertama kali terjadi, tetapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya terjadi. Vietnam melawan Yemen di U17 babak kualifikasi ini juga. Mereka pun melakukan permainan sepak bola aman. Gimana itu? Nah, jadi ini pelajaran yang harus dilakukan, diawasi oleh AFC. Bagaimana respon mereka? Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana tindak tanduk yang harus mereka lakukan untuk mengeliminasi permainan demikian. Aku jujur, kita biasa membahas tactical. Kita biasa membahas mikro strategi, tapi di pertandingan ini aku melihat jadi sangat aman disayangkan. Oke, ini AFC juga ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bilang bahwasanya ya nggak apa-apa lah bang, kayak gini dilakukan oleh timnas U17 kita juga. Ya tentu teman-teman punya pendapat, aku pun punya pendapat, tetapi aku sepakat lah, aku ambil aja statement yang diberikan oleh Coach Sintayong seperti yang dia rasakan kala menjadi pelatih timnas U19 saat melihat Vietnam melawan Thailand. Jadi di pertandingan Vietnam melawan Thailand itu kalau mereka serius, ada kesempatan bagi timnas U19 untuk lolos. Tapi karena mereka main-main asal-asalan, nggak lolos lah timnas U19. Jadi bergerutu Coach Sintayong. Jadi kan nggak enak kalau kita berada di posisi demikian. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan lagi, orang lain pun kan kayak gitu bang sama kita. Aku udahlah, cukup sampai situ perdebatannya teman-teman. Karena nggak akan selesai-selesai, nggak sehat perdebatannya. Kemudian di poin terakhir, ini sebenarnya lebih memalukan Australia menurut aku ya. Aku nggak membela Coach Novo Arianto, aku nggak membela timnas U17 Indonesia. Ya, timnas Indonesia pun nggak elok juga melakukan demikian. Tetapi kalau kita bicara bargaining position, posisi Australia, mereka kan high quality dari pembinaan sampai level tinggi, level seniornya. Mereka memainkan penampilan seperti saat menghadapi timnas U17 lebih banyak menunggu passing-passing di zona sendiri tanpa melakukan penyerangan yang memalukan untuk
merepresentasi kualitas sepak bola yang sudah mereka bangun. Ya tetap kita juga harus mengkritisi apa yang dilakukan oleh timnas U17 kita. Kalau misalnya sekedar lolos gini, ini levelnya kelompok usia muda. Aku bingung jadi bicara melontarkan kata-kata lagi teman-teman. Ya udahlah, sampai sini aja teman-teman. Selamatlah timnas U17 teman-teman, udah lolos. Selamat Coach Nova Arianto dengan pendekatan taktikalnya. Ya kita bahaslah sedikit pendekatan taktikal dengan cara bertahan yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto, melihat kapasitas yang dilakukan oleh coach pemain Australia, nggak salah ya. Menunggu. Itu normatif teman-teman. Walaupun di babak pertama ya tetap bermain reaktif, tetapi ada sentuhan penyerangannya. Di babak kedua itu lebih bermain dengan negatif football tanpa ada sentuhan untuk melakukan pressing. Jadi memang udah benar-benar cari aman. Ya itu keputusan dari pelatih, strateginya untuk mengamankan. Pasti Coach Nova Arianto pun memahami jika tidak lolos tekanan kepada dirinya itu. Nah, jadi ketika tekanan datang luar biasa, teman-teman, pasti bagi seorang pelatih, pasti bagi seorang pemain memikirkan juga bagaimana caranya keluar dari tekanan tersebut. Ya, caranya bagaimana? Lolos ke babak selanjutnya ataupun memenangkan pertandingan. Memang pahit. Aku sudah mencatat beberapa elemen taktikal yang ditampilkan, tetapi ujungnya seperti ini sangat amat disayangkan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.